Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Hasan Asori. Hari ini saya akan coba menjelaskan cara penggunaan Smart Campus Politeknik PGRI Banten bagi teman-teman mahasiswa Politeknik PGRI Banten semester 1. Ini masih banyak yang bertanya cara registrasi penggunaan Smart Campus di level mahasiswa. Oke, langsung saja tutorialnya kita simak. Pertama, silakan buka link Smart Campusnya. Di sini terdapat ID user dan password. Silakan teman-teman masukkan NIM dan password default yang telah tersedia di mading ya. Atau kalau misalkan teman-teman agak kesulitan, silakan masuk ke Smart Campus, linknya di ini ya, list nim.php. Silakan diketikkan saja nama teman-teman sini. Sebelumnya, jika data tidak sesuai harap hubungi bagian akademik centernya. Biasanya suka nama ataupun tanggal lahir yang tidak sesuai maka segera hubungi bagian akademik. Sebagai contoh, saya sudah menyortir datanya. Ini saya akan coba meregistrasikan namanya Rizka Salsabila. Ini kebetulan juga sudah keluar ya, atau sudah alumni gitu. Kalau nggak salah sudah alumni ya. Kita coba, ini saya coba menggunakan lokal server ya, tidak menggunakan link yang sudah terhostingkan atau yang sudah publish ya. Nah, silakan teman-teman masukkan NIM di sini dan password defaultnya Politeknik Poltek ya, Poltek PGRI 19. Nah, ketika di enter maka di sini akan muncul form aktivasi Smart Campus ya. Memang defaultnya adalah seperti ini ya. Defaultnya NIM dan passwordnya Poltek PGRI 19. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan login pertama kali menggunakan ini Poltek PGRI 19, maka segera hubungi bagian IT ya, atau hubungi saya. Kalau misalkan sudah berhasil login, maka di sini akan dilemparkan sebuah form aktivasi Smart Campus. Kenapa form ini tersedia? Karena dikhawatirkan data teman-teman dapat dicuri atau dapat dilihat oleh teman yang lain gitu ya. Nah, sekarang tugasnya adalah mencocokkan data NIM dan tanggal lahir teman-teman di sini. Nanti di sini ada tiga tahapan. Pertama, proses pendaftaran. Yang kedua, proses pembuatan user dan password. Yang terakhir adalah validasi datanya. Kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama di sini ada NIM. Silakan teman-teman masukkan NIM yang tadi. Nah, ini ya. Terus tanggal lahirnya jangan lupa. Di sini saya sudah melihat data NIM-nya. Tanggal lahirnya 31 Agustus 1999. Nah, saya ketik di sini ya. 31 Agustus itu kalau nggak salah 08 ya. 1998. Nah, 99 sorry. Ini ya. Nah, terus program studinya, pastikan program studinya sesuai ya dengan yang di sini. Sini saya manajemen informatika dan kelasnya di sini silakan dimasukkan kelas MI 10. Sesuaikan dengan yang di sini. Nah, kalau sudah, kita klik proses pendaftaran. Nah, kalau misalnya seperti ini tandanya pendaftaran Anda berhasil ya. Artinya kecocokan datanya sudah pas. Banyak yang atau apabila terkendala dalam proses ini gitu, biasanya di tanggal lahir ya. Silakan disesuaikan atau dicek di bagian IT. Tolong dicekkan tanggal lahir yang teman-teman miliki gitu ya. Biasanya suka salah gitu karena penginputan data dari awalnya terkadang salah gitu. Nah, kalau sudah ini proses oke. Nah, dan proses yang kedua adalah pembuatan user dan password. Di sini teman-teman wajib merubah passwordnya. Sebisa mungkin jangan menggunakan password defaultnya, karena kalau password defaultnya nanti ketahuan lagi gitu. Nah, sekarang kita ganti passwordnya. Contoh, saya akan kasih ganti yang mudah diingat, tapi jangan terlalu mudah diingat gitu ya. Ini sebagai contohnya saya ketikkan 1 2 3 dan retype password yang kedua adalah ini harus sama. Kalau misalkan tidak sama, seperti nanti ada perintah aktivasi penggunaan password tidak sesuai ya. Nah, sekarang kita sesuaikan 1 2 3. Lalu kita simpan di sini. Nah,
good job, proses pembuatan password berhasil. Sekarang kita masuk ke proses tahap terakhir itu. Ini kita cek dulu NIM-nya benar, tanggal lahirnya benar, ini udah oke. Ini harap dicatat dan diingat passwordnya. Ya, kalau misalkan lupa password, kayak apa lagi nanti urusannya. Kalau misalkan lupa password nanti bisa hubungi tim IT ya. Terus kalau bisa jangan lupa. Nah, sekarang di sini kita login ke Smart Campus. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke NIM yang tadi. Terus kita passwordnya 123 yang tadi telah kita buat ya. Oke. Nah, disinilah ada fitur-fitur yang menarik. Halaman pertama adalah kita ditampilkan sebuah jadwal perkuliahan hari ini. Jadi misalkan nanti di sini ada tampilan jadwal yang tertera hari ini, itu di mana, siapa dosennya, terus mata kuliah apa, kelasnya apa, semester berapa, SKS berapa, di ruangan berapa. Nah, terus di samping sini ada beberapa menu. Di sini ada data akademik. Nah, kalau misalkan mau lihat KRS, kita tinggal lihat di sini aja KRS. Nah, di sini. Nah, ini KRS yang telah atau yang wajib kita tempuh gitu ya. Ini sebagai contoh ya. Contohnya ya nggak mungkin sampai 34 SKS. Nah, ini contohnya seperti ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin melihat KRS-nya, maka bisa lihat di gambar sini. Terus yang kedua ada jadwal perkuliahan di sini. Bisa dilihat aja di sini semester berapa, semester 1. Contoh semester 1 kita lihat proses. Nah, ini ada jadwal yang sudah terbuat ya. Nah, kalau bisa kita bisa cetak di sini, cetak perkuliahan, nanti akan terbentuk sebuah PDF. Nah, ini bisa di print dan bisa ditempel di lemari teman-teman gitu ya. Terus kita close. Terus di bagian KHS, nah kalau misalkan ingin melihat berapa sih KHS-nya, itu nggak usah repot-repot datang ke akademik ya. Sekarang akademik tidak akan melayani mahasiswa yang meminta KHS ataupun jadwal gitu. Sekarang kita bisa lihat di sistem yang telah dibuat gitu. Nah, sekarang di sini ada KHS, kita pilih semester 1. Nah, di sini ini akan muncul mata kuliah yang telah selesai gitu ya. Di sini yang sudah selesai ada 2, psikologi ini dan Pancasila. Kalau kita lihat di sini jumlahnya 20, IP-nya 0,83 ya, ini contoh aja. Nanti ada tampilan seperti ini. Kalau kita cetak KHS nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, jadi teman-teman tinggal di print saja. Di sini sudah tersedia code-nya. Nah, di sini juga ada keterangan HM ini apa ya, seperti ini. AM, SK, SKS dan TM di sini sudah ada keterangannya. Terus indeks predikatnya juga sudah ada di sini. Dan di sini sudah ada yang dikeluarkan gitu ya. Jadi ketika teman-teman membutuhkan KHS, tinggal dicetak lalu bawa cetakan ini ke bagian akademik, lalu nanti akademik akan menandatangani atau menstempel KHS ini. Ya, jadi di sini ada keterangan di sini. Kalau kita baca di sini ya, KHS ini hanya sah bila dibubuhi stempel lembaga dan tanda tangan bagian akademik. Jika ada penghapusan atau coretan pada KHS ini dinyatakan tidak sah. Ya. Jadi kalau sahnya itu kalau sudah dapat tanda tangan ya. Nah, jadi tugas kalian itu silakan bawa lembaran ini, lalu bawa ke bagian akademik, minta tanda tangan dan stempel. Oke, di sini bagian KHS. Nah, terus di sini ada juga bagian rangkuman nilai. Nah, rangkuman nilai ini kita bisa melihat nilai-nilai apa saja sih yang telah keluar gitu. Contoh di sini saya semester 1 saya lihat. Nah, ini mata kuliah introduksi komputer, SKS 2 kehadirannya belum ya. Ini belum pada dinilai semua. Nah, kalau kita lihat di sini, saya geser dulu sini ya. Nah, psikologi dan etika profesi kehadirannya 20. Tugasnya 75 gitu. Perilakunya 80, UTS-nya 100, hebat nih. UAS-nya 70. Jadi semua ini rangkuman nilai ini adalah merangkum semua nilai dari semester 1 gitu. Kita bisa melihat berapa sih UTS dan UAS-nya gitu. Nah, jadi nggak usah repot-repot kalian nanya ya ke bagian akademik. Nah, kalau misalkan nilainya masih kosong ini, sedangkan UTS atau UAS-nya sudah berlalu gitu, segera hubungi dosennya untuk menginput atau memberikan nilai kepada akademik. Nanti akademik akan input atau dosen yang akan input.
langsung aja ditanya ke bagian dosennya, Pak, Bu, ini nilai algoritma dan voucher belum ada nilainya, tolong di-input, atau bagaimana lah bahasa yang sopan untuk menghadapi dosennya. Nah sekarang kita ke bagian data akademik sudah ya. Nah sekarang di sini ada histori pembayaran perkuliahan. Jadi teman-teman bisa melihat atau bisa ngecek sudah berapa kali kita melakukan pembayaran SPP ya kalau di sekolah. Kita lihat tingkat 1. Tingkat 1 ini semester 1 dan semester 2. Tingkat 2 ini pokoknya per tingkat ini adalah 1 tahun ya. Jadi tingkat 1 semester 1 semua, tingkat 2 3 dan 4, tingkat 3 5 dan 6. Jadi 6 semester gitu untuk D3. Kita lihat di tingkat 1 kita proses ini. Nah, kebetulan di Rizka ini sudah melakukan cash ya, pembayaran cash sini. Jadi nggak bisa ngelihat rinciannya. Nanti di sini ada rinciannya. Oh ya, kalau misalkan teman-teman belum melakukan pembayaran, ini tidak bisa melihat kartu KHS ya. Ini akan dikunci kalau misalkan belum melakukan pembayaran. Contohnya saya akan contohkan yang belum bayaran ya. Kita lihat dulu mana yang sudah bayaran. Siapa ya? Coba yang ini. Salah. Oke. Sip. Nah, kita lihat KHS. Nah, ini kalau misalkan ketika kita melihat KHS ada perintah seperti ini, maka kita belum melakukan pembayaran di bulan Desember. Jadi harus setiap bulan harus diselesaikan administrasi pembayarannya. Jadi tidak bisa melihat KHS-nya gitu. Terus apalagi rangkuman nilai pun sama. Karena belum melakukan pembayaran, maka untuk melihat rangkuman nilai tidak bisa dilihat. Terus apalagi di sini dokumen unduhan pun sama. Ya, dokumen unduhan ini fungsinya untuk melihat atau kalau misalnya kita minta surat keterangan aktif kuliah gitu ya. Nanti semua ada di sini, ada data, ada di dokumen unduhan. Jadi kalau misalkan belum bayaran, fitur ini belum bisa dibuka gitu ya. Nah, terus sekarang kita buka yang sudah bayaran aja ya, yang tadi itu yang lunas itu. Ini saya lockout lagi ya. Saya lockout. Nah, kita lihat fitur download. Nah, ini di sini ada downloadnya. Jadi fitur download ini kalau nanti tim akademik akan menginput semua berkas dokumen-dokumen yang penting ya. Contoh kayak surat keterangan aktif kuliah atau surat atau contoh tugas akhir gitu ya, panduan tugas akhir gitu maksudnya. Nanti semua akan di-download di sini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum melakukan pembayaran juga nggak bisa di-download ya. Ya di sini kita bisa di-download aja, klik download nanti akan ter-download. Ini kan contoh saja ya sini. Nah, terus kalau misalkan kita ingin melakukan perubahan password, teman-teman bisa ke menu ini, identitas pengguna. Nah, harus diperhatikan di sini ya. Kalau misalkan datanya tidak sesuai gitu, kayak ini kan masih belum lengkap nih. Ini data ini saya ambil dari tim marketing. Biasanya tim marketing atau datanya belum lengkap seperti alamat nggak ada, kuota nggak ada, nomor telepon nggak ada gitu ya. Foto juga nggak ada gitu. Nah kalau misalkan silakan teman-teman lengkapi di identitas ini. Contoh nomor KTP-nya berapa sih, 456 gitu ya. Terus kalau misalkan namanya salah gitu, bukan Rizka tapi Rizka gitu, silakan diganti saja ya. Pokoknya kalau apabila tidak sesuai dengan data Anda gitu, maka segera lakukan perubahan. Nah terus di sini alamatnya contoh Serdang. Terus di kotanya saya ketik Cilegon gitu. Nomor telepon WA ini harap diisi ya, karena nanti akan ada informasi-informasi melalui WA sini 08 sekian. Nah ini ada foto, silakan teman-teman masukkan fotonya. Kalau bisa foto formal nggak apa-apa ya, atau ya bebas lah, yang asik aja dilihat tapi jangan ini ya, jangan terlalu seksi sih. Pokoknya yang sopan deh. Kita pilih foto yang mana nih. Ya, saya contohkan ini open. Nah,
terus kita simpan di sini, simpan dulu. Sebenarnya di sini ada kategori-kategori ya, kita satu-satu dulu selesaikan ini. Simpan data. Oh, ini kenapa nih nggak tersimpan? Oh, berhasil ya, sorry. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, ini sudah terubah namanya, sudah terinput ya. Kita bisa klik sini, jadi kita bisa zoom ya. Terus kita lihat data orang tua di sini. Nah, kalau misalnya nama orang tuanya silakan diisi ya, harus lengkap. Jadi ini akan penting kalau misalkan bagian akademik membutuhkan data kalian, kan enak tinggal lihat data kalian aja gitu, nggak usah nanya-nanya lagi gitu. Dan nama orang tua contoh di sini ABC, di sini ABC, nomor telepon juga sama, silakan diketik, simpan, data berhasil disimpan. Terus ini juga udah tersimpan ya. Data sekolah pun sama, bidangnya IPS, asal sekolah SMK atau SMA 1 Cilegon. Tahun kelulusannya silakan dipilih 2010 contohnya. Simpan, data tersimpan. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin ganti password juga, memang alangkah baiknya juga perubahan password itu dilakukan sebulan sekali atau seminggu sekali boleh ya. Sekarang kita ganti password di sini. Nah, di sini ada password barunya apa dan konfirmasi passwordnya seperti apa. Contoh tadi kan kita menggunakan password 123, sekarang saya ganti jadi 789. Saya konfirmasi juga 789. Kita simpan, data berhasil disimpan, kita oke. Nah, akan melogout form ini gitu ya. Sekarang kita coba masuk lagi 789. Oke, ini ya. Ini sudah terganti ininya, fotonya juga di sini. Bisa juga lewat sini my profile di sini. Nah, kalau misalkan ingin melakukan perubahan. Oke, itu dia cara penggunaan Smart Campus Politeknik Pagiri Banten. Bagi yang masih kesulitan, silakan jangan malu-malu bertanya ke bagian akademik atau ke bagian IT. Terus kalau bisa ketemu dengan saya kalau ini ya, kalau saya ada di kampus. Kita akhiri alhamdulillah. Silakan di like dan di komen dan di subscribe, jangan lupa di share ke teman-teman bagi yang belum melihat ini. Kita akhiri alhamdulillah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.